Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga senantiasa kita memanjatkan salam disertai salawat, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswah kita, Nabi Agung Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan terlimpah pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, juga semua yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Amin. Semangat ibu-ibu, bapak-bapak, semangat. Hari ini kita masih berada di hari-hari yang mulia, hari-hari tasyrik, di mana hari-hari tersebut hari-hari makan minum dan hari-hari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Terkait hari ini adalah hari yang paling dicintai Allah taala pada tanggal 10 kemarin, hari Nahar ya. Hari yang paling dicintai Allah taala, hari di mana dilakukan penyembelihan kurban. Dan tentu tema kita hari ini tidak jauh-jauh dari apa yang telah kita korbankan pada hari-hari ini dan juga hari yang 2 hari kemarin, mengaruh dari kurban terhadap karakter manusia. Apa yang ada? Mari kita mulai. Bismillah. Bapak Ibu, manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa, yang diciptakan dengan ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan, di mana Adam alaihissalam diciptakan Allah taala secara langsung dengan kedua tangan Allah taala yang maha besar, yang maha agung, yang maha sempurna, yang tidak bisa kita bayangkan, menciptakan Adam alaihissalam. Kemudian Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk beliau, Adam alaihissalam. Dan ada satu lagi manusia yang istimewa juga, tentu lebih istimewa Adam, juga lebih istimewa Hawa, yakni Isa alaihissalam, yang diciptakan tanpa ada ayat. Selain 3 manusia ini yang Allah ciptakan dengan secara khusus, maka manusia-manusia yang lain selain 3 manusia ini diciptakan dengan awal mula seperti gambar tersebut. Jadi Allah telah menciptakan manusia dari pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Dari gambar tersebut kita melihat betapa sudah terjadi kompetisi yang hebat di antara sel-sel sperma. Kalau dulu lihat di teorinya, dalam kenyataannya 1 cc itu mengandung 250 juta. Subhanallah, banyak sekali. Sel sperma kecil itu jumlahnya 1 cc-nya 250 juta, bukan ribu. Dan antara 1 sampai 3 cc sekali ada dikeluarkannya. Jadi sampai sekitar hampir 1 M yang bersaing memperebutkan 1 telur. Betapa ada kompetisi yang sudah ada sejak dulu kala. Dan sifatnya macam-macam juga, ada yang malas, ada yang gambaran manusia, ada yang lincah. Yang laki-laki itu gerakannya lebih lincah, tapi dia lebih cepat lemas juga, lebih agresif tapi lebih cepat lemas. Sebagaimana di dunia juga, nanti umurnya juga seringkali Mbak Putri lebih panjang dari Mbak Kamu. Biasanya itu tadi, karena kan nanti kan dia di luar kan berat menghadapi kehidupan. Dan dia itu berebutnya itu di gambar setelahnya.
Sementara kita lihat pelepasan sel telur itu dari sini. Ini namanya ovarium, ya. Ini tuba fallopi ya, tuba fallopi. Ini ovarium, tuba fallopi, ini endometrium. Ini rahim di rahim. Dilepaskannya sel telur itu gantian, hanya sebulan sekali. Siklus haid itu yang melepaskan sel telur, kemudian menunggu di sini. Sel telur itu menunggu di sini, menunggu dia. Dia tidak lari ke sana, tapi yang dia mengejar yang dari sini. Jadi sperma lagi mengejar sel telur tadi, rebutan, lari, mana yang dulu. Nah, akhirnya terjadilah itu pembuahan. Setelah ketemu ya, ada terjadi namanya pembuahan. Manusia itu terjadi atas 2 helai kromosom, 23 pasang, masing-masing 23, kan 2 helai, 23. Jadi jumlahnya 46 pasang. Setiap sel ada kromosomnya. Ya kita lihat. Nah, kemudian ketika di sel telur ini, sel telur itu hanya 1 helai. Begitu pula sekarang ada satu helai, sehingga cuma 23 biji. Maksud Bapak ya? Yang 46 biji yang 2 helai itu 22 pasang. Yang 44 itu membawa sifat-sifat kehidupan kita. Tapi yang 1 pasang saja membawa sifat seksualitas. 1 pasang doang. Kalau laki-laki digambarkan X dan Y, kalau perempuan digambarkan XX. Itu sifat seksualitasnya. Kalau ada yang keluar di tengah, ini kan bisa XX, bisa XY. Di antara 23 tadi, 1 helai tadi, kan 2 helai, ya kan, 2 pasang. Satunya XX yang buat perempuan, yang XY yang laki-laki. Kalau di sperma nanti yang Y yang keluar, maka nanti jadinya ini laki-laki. Yang menentukan laki atau perempuan siapa? Dari bapak. Makanya Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Masuk akal. Nah, nama bapak itu jangan melihat itu. Ibumu lebih hebat lagi. Kelihatan tak kelihatan tapi lebih hebat. Karena itu banyak beda ibu itu. Tentang ibu. Karena di sini ada DNA. Di sel telur ada DNA. Ini ada DNA ini. Disebutkan di tulisan itu, ya kan? Ada DNA. DNA itu yang menyumbang adalah sel telur. DNA itu adalah ini gambarannya. Itu isinya namanya mitokondria. Nanti di sini kita akan membahas banyak tentang mitokondria ini. Dan di mitokondria inilah inti kehidupan akan dimulai. Dan itu berasal dari seorang ibu. Semua manusia yang terlahir dari lahirnya seorang ibu, maka mitokondrianya adalah punyanya ibu. Dan jumlahnya itu ribuan. Subhanallah. Satu sel itu tidak hanya 1 mitokondria. Ribuan. Ini gambarannya mitokondria. Oh, belum dulu kan? Nah, sudah ini mitokondria. Ini mitokondria, ini mitokondria. Ini mitokondria. Satu sel ini berapa? Ribuan.
Disitulah tempat-tempat pembentukan protein, pembentukan energi. Energi itu diperlukan untuk kehidupannya, kehidupan sel, kehidupan jaringan, kehidupan organ, semuanya berasal dari mitokondria. Yang itu adalah punyanya seorang ibu. Nanti hal ini terkait dengan nanti teori tentang kehidupan. Ada teori namanya bioseluler. Kemudian ada yang terkait juga dengan energi adalah tentang kosmik. Jadi tentang terpancarnya energi. Kita kan mengenal dalam pelajaran SMA, SMP itu hukum kekebalan kekekalan energi, di mana energi itu hanya bisa berubah dari satu bentuk yang lain, tidak bisa hilang energi, tidak bisa dimusnahkan, dia hanya berubah dari satu bentuk yang lain. Dari situ nanti akan kita pahami bagaimana alam semesta itu mencatat kita semua. Energi yang kita pancarkan itu akan tercatat alam semesta. Makanya kalau dalam pelajaran agama nanti yang bersaksi di hari kiamat adalah semuanya bersaksi dalam Allah, termasuk benda-benda mati sekitar kita. Jangan dikira dia mati, dia menyimpan energi yang kita pancarkan. Ya, dipahami seperti itu. Dari situlah kita lihat slide berikutnya, yang kita lihat di sini siklus Krebs. Ini siklus terbentuknya energi, proses terjadinya energi pada makhluk hidup, pada manusia. Yang nanti juga terbentuk namanya ini ATP, adanya GPT di sini. Itu adalah energi yang dihasilkan oleh mekanisme dalam siklus Krebs ini. Dan di situ kita akan masuk ke dalam poin berikutnya nanti, diperlukan namanya asam amino. Asam amino itu diperlukan untuk proses dalam siklus Krebs. Dan asam amino itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada asam amino yang esensial, ada yang asam amino yang non esensial. Dan nantinya asam amino ini akan diantaranya menjadi struktur yang utama dari protein kita. Dan seluruh tubuh kita itu sel-selnya ada proteinnya. Dan bahkan nanti teori-teori dari kehidupan, meskipun kita tidak percaya teori yang kita kenal, teori Darwin itu awal mula kehidupan itu dimulai dari protein. Awal mula kehidupan itu dari protein. Dan itu adalah penyusunnya yang pertama adalah asam amino. Dan asam amino ini ada yang dia bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri, ada yang berasal dari luar tubuh kita, dari makanan yang kita makan. Nah, kita masuk dalam poin bagaimana nanti daging hewan itu yang merupakan sumber asam amino esensial, asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Ini asam amino esensial dan asam amino non esensial. Yang non esensial bisa diproduksi tubuh kita sendiri. Yang esensial diambil dari makanan kita. Di antaranya dari apa yang kita makan, daging yang kita makan. Ini contoh-contoh nama-nama asam amino yang sudah diketahui oleh manusia. Nah, tentu kita bisa membayangkan berbeda tadi. Seandainya itu binatang buas, seandainya itu dari tumbuhan, seandainya itu dari binatang yang ceroboh, binatang yang makan kotorannya sendiri, kan ada seperti ya, babi di antara itu. Babi itu luar biasa, menjijikan sekali dia. Kotorannya dimakan, dia muntahnya dimakan lagi, menjijikan. Semua dimakan oleh babi. Makanya itu kalau mengharapkannya. Bahkan kalau di dalam fikih juga ada ya, himar itu ada yang halal, karena dia ada yang ceroboh dia. Kalau himar yang tidak ceroboh halal, tapi yang himar yang ceroboh, himar yang makan kotoran sendiri itu
ada yang haram. Inilah kita masuk dalam poin asam amino antara binatang buas dan binatang yang diternak itu akan berbeda. Dan ingat bahwa asam amino yang dimakan karena dia asam amino esensial yang tidak bisa diubah, yang tidak bisa dibuat oleh tubuh kita sendiri. Ketika dia masuk dalam tubuh kita, dia akan masih beredar, mempengaruhi kehidupan kita. Tadi membentuk siklus Krebs, membentuk protein itu, dia masih dalam bentuk asam amino binatang yang kita makan itu. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana nanti dia akan berpengaruh terhadap karakter dan sifat-sifat manusia yang memakan dari atau memanfaatkan dari asam amino tersebut. Ya, jadi ini diantara bagaimana protein itu yang merupakan komponen dari sebagian besar ya, seluruh dari tubuh kita itu adalah disusun asam amino. Padahal asam aminonya kita asam amino dari misalnya apa yang suka makan anjing misalnya, ya asam amino anjing yang beredar dalam diri kita. Begitu pula apa yang di dalam otak kita. Tentu otak yang sebagian dari para ahli itu menyebutkan otak itu seperti jiwa kita. Otak itu dia mengendalikan, mengatur, memotori gerakan-gerakan tubuh kita, pembicaraan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan itu ada di otak. Dan di otak itu dia nanti kalau kita berada di dalam terdiri atas kira-kira 2 miliar sel. 2 miliar sel. Dan dari 2 miliar itu satu selnya itu dia punya kabel, kira-kira kabel sinap itu jumlahnya sekitar 7.000 sampai 20.000 kabel. Bayangkan. Dan satu sel dari otak itu canggihnya seperti komputer. Berapa M? 2 miliar. Dan itu berbeda-beda antara generasi, makin kesini makin canggih. Coba kita lihat dari otak. Ini fungsi-fungsi otak, di mana masing-masing otak itu fungsinya beda-beda. Di depan, di belakang ada fungsi untuk bicara, fungsi untuk merasakan, fungsi untuk menyimpan memori, fungsi untuk gerak, interpretasi dan sebagainya, keseimbangan dan sebagainya. Nah, ini itu untuk gambaran saja bahwa otak itu ada fungsi-fungsi masing-masing. Berikutnya gambar ini. Ini adalah gambar neuron tadi yang saya sampaikan, jumlahnya di sini sampai 7 sampai 20.000 buah satu sel. Satu sel jumlahnya ini sinapnya ini adalah sampai 20.000. Yang ini berapa? 2 miliar. Setiap manusia melakukan interaksi dengan otaknya dalam hal dia berpikir, apa dia bicara, apa dia kena emosi tertentu ya, dari panca inderanya merasakan, itu akan terhubung dan sinapnya akan terkonek. Makin kita mengulang-ulang kejadian yang berulang-ulang itu makin hubungannya makin erat. Dan dari sinilah kita bisa men-setting otak kita. Karena kalau kita berpikiran yang negatif, berpikiran yang tidak baik, akan terhubung sinap-sinap tersebut. Maka usahakan untuk
dalam sinyal tersebut, dalam neuron tersebut. Hubungan ini makin sering makin kuat. Maka bagaimana kita sangat bersyukur pada Allah Ta'ala dengan kita diberi hidayah masuk Islam. Kita itu sholat 5 kali sehari, 2 bulan. Bahkan tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan gerakan juga. Dan itu makin kuat hubungannya, makin kuat koneksitas itu di antara neuron-neuron ini. Jadi ucapan dengan membayangkan begitu, itu lebih kuat kan? Makanya kalau kita sholat agar khusyuk, kita bayangkan apa yang kita baca, kita bayangkan. Bisa kita mengucapkan Allahu Akbar. Kalau kita membayangkan Allahu Akbar, itu sangat hebat sekali. Coba kita lakukan sebentar. Di alam semesta itu kita hidup di bumi, dan bumi itu adalah bagian dari tata surya yang ada 9 planet, dan itu adalah hanya sebagian kecil dari debu-debu di angkasa. Karena di angkasa ini, di alam semesta itu ada berjuta-juta matahari, dan terbayangkan, dan ada dalam satu tata surya itu kan galaksi bintang-bintang itu. Galaksi itu ada nggak terhitung matahari yang banyak, juta-juta matahari yang kita nggak bisa. Satu galaksi, maka di alam semesta itu ada berjuta-juta galaksi lagi. Wah, besar sekali. Dan itu langit pertama. Langit pertama. Ada berapa? 7 langit. Arusnya Allah Ta'ala itu kalau dengan langit bagaikan koin di padang pasir, itu arusnya Allah Ta'ala. Jadi kursinya Allah Ta'ala besar kan? Bayangkan, nggak kebayang. Besarnya Allah Ta'ala, Allah Akbar, nggak kebayang. Kalau kita bayangkan ngomong, nggak kuat, takut lah. Itu baru Allah Akbar. Belum nyampe ayat-ayat. Belum kita tahu tafsirnya. Luar biasa. Allah Akbar. Ya itu. Nah, ini adalah tadi koneksi tadi. Kita akan perbanyak hal yang positif. Nanti kita lanjut lagi dengan bahasa berikutnya. Ini adalah yang mengatur emosi kita. Ada di otak tengah, ada di sini yang mengatur emosi kita. Mengatur emosi kita. Yang disebut ini alam dari kampus, ini mengatur emosi kita. Dan ini mirip tidak sama persis dengan otak binatang. Kalau di sini ini batang otak mirip otak reptil. Kalau di sini mirip otak binatang. Makanya kita Allah Ta'ala menyebutkan nanti di slide berikutnya, Allah Ta'ala itu mengisi jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia yang dia punya hati tapi tidak untuk merenung. Karena memang terkelipan dengan dia, dan itu adalah seperti binatang ternak. Nanti ayatnya begitu di slide berikutnya. Jadi itu otak yang mengendalikan emosi kita. Emosi itu adalah respon terhadap sesuatu yang dari luar. Jadi bisa berupa marah, sedih, gembira, itu yang termasuk emosi. Ada yang sombong, ada yang ikhlas, bahagia, itu emosi. Ya, kita pahami. Nah, kalau yang dirangkul itu dia hanya ada 2 berbeda. Dia hanya lari atau maju, perang atau lari. Bahasa Inggrisnya fight or flight. Dan itu diperlukan juga dalam kondisi genting. Otak binatang atau otak reptil diperlukan. Otak reptil itu dia hanya 2. Seperti ular itu dia nggak pikir, dia hanya nyomot atau melayu. Nggak ada pilihan. Kita pun juga akan diperlukan. Kalau tiba-tiba takdirkan ada gempa, nggak usah mikir. Ini baiknya gimana? Jaksananya gimana? Nggak usah. Lari gitu. Dan mikir.
Kalau kita mau dicopet, pokoknya terjang, nggak usah mikir lagi. Ini tak terjang jalan di sana. Itu otak reptil diperlukan juga. Jadi itu cara kerja otak kita dan narasi. Nah inilah yang kita maksud dari tadi, ada emosi, kemudian emosi-emosi itu akhirnya akan membentuk karakter kita, hawa nafsu kita. Dan Allah Ta'ala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami akan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami, dan mereka punya mata tidak dipergunakan untuk melihat, dan mereka punya telinga tidak untuk mendengar. Seperti binatang ternak mereka itu, bahkan lebih sesat. Alhamdulillah. Karena apa? Tadi ada kemiripan antara manusia dengan binatang. Nah, kita akan melihat level-level emosi pada manusia, dan ini akan menimpa kita setiap saat. Kita akan ada selalu berada dalam kondisi-kondisi tersebut. Kalau di dalam agama kita mengenal nafsu lawamah, nafsu amarah, dan nafsu mutmainnah. Dan masing-masing punya frekuensi berbeda. Selainnya ada frekuensinya. Dan mari saya berusaha untuk diri saya sendiri dan pada semua jamaah, kita berusaha berada pada nafsu mutmainnah. Sewaktu-waktu kita berada di luar nafsu mutmainnah, kita tarik dia ke dalam nafsu mutmainnah. Setiap saat, setiap waktu. Karena itu adalah yang dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita maksimal dalam hidup sebagai manusia. Ketika kita di zona mutmainnah, maka kita akan berada dalam posisi yang semangat. Daya tahan tubuh kita akan kuat, tentu akan lebih sehat. Bapak Ibu, kita informasikan ada salah seorang raja di Spanyol, ratu di Spanyol, yang dia adalah dinikahi oleh Raja Inggris. Dia meninggal karena stres. Ratu ini dia berlalu lama karena diketahui ternyata dia menderita TB tulang. Nah, dan itu terjadi pada seseorang yang daya tahan tubuhnya lemah. Dia kan ratu. Kalau dari sisi makanan tentu dia sangat tercukupi. Ternyata dari stres, dia kehilangan anaknya, ya, dan kemudian juga masalah-masalah di kerajaan yang sangat membuat dia galau. Maka dia terkena penyakit TBC tulang tersebut dan dia akhirnya meninggal dunia. Kalau kita sehari-hari menghadapi masalah dengan anak kita, dengan suami istri kita, lingkungan kita kadang berada dalam kondisi sedih, langsung berubah. Dengan cara apa? Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Langsung menjadi Allah. Kalau tiba-tiba dodok rumah kita, dodok bawa rem, apa yang jalan bantuan? Kadang begitu kan? Jadi kita kan nggak senang. Jangan langsung dibawa nafsu mutmainnah. Apa itu? Menerima, ikhlas, senang gitu. Oh, ini mudah-mudahan dia bermanfaat. Meskipun datang terus, mudah-mudahan kata saya bermanfaat, dikasihkan. Jadi kita langsung mengubahnya ke nafsu mutmainnah. Jangan sampai dibiarkan berada dalam lawamah atau amarah yang terus-menerus. Segera diubah. Apa? Berpikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lanjut lagi. Inilah contoh tadi yang dibicarakan ayat Allah Ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna
nabiha. Ini juga baru ini. Zaman saya SMA ngaji sama Ustaz Yusuf Ustaz Baisa ya. Itu belum mengatakan qalbu itu bukan hati, qalbu itu jantung. Ternyata jantung itu di tahun 91 ditemukan oleh peneliti dari Kanada bahwa di jantung itu juga terdapat neuron seperti dalam otak. Memorinya juga ada memori di dalam otak, seperti dalam otak, bisa menyimpan daya ingat. Itu jantung, bisa berpikir, bisa. Dan ini terserap hadis di sini. Rasulullah bersabda, ya wabiso estak kolba, mintalah fatwa dengan hati. Kita sudah minta fatwa pada hati kita. Itulah hati kecil, hati nurani. Dan maksudnya Allah Ta'ala subhanallah, orang menemukan di hati itu ada Al-Quran. Seluruh hati manusia ada Al-Quran. Di atium kanan. Setelah diurai itu di Al-Quran ini. Maka istaf, tanyalah pada hati, mintalah fatwa pada hati nurani. Itulah fitrah. Manusia lahir dengan tauhid. Ditemukan oleh manusia sendiri. Allah. Makanya saya bilang, kalau manusia itu enggak masuk Islam dari ini, aneh. Aneh itu terbukti sangat luar biasa. Misalnya Bapak Ibu dengan sholat. Hadis itu kan menunjukkan kalau kita sholat berdialog dengan Allah Ta'ala. Kalau hamba berkata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wajadani abdi, memuji Allah. Dan seterusnya, dialog dengan Allah Ta'ala baca Al-Fatihah. Apa iya bisa sih dialog dengan Allah? Kan sekarang banyak orang 1 juta sholat bareng kita dialog dengan Allah. Apa bisa? Bisa. Ibu tahu AI itu yang di WA kita itu yang minta itu. Kalau kita tanya jawab ini. Tahu loh, 1 juta tanya bareng, jawab bareng. Itu buatan manusia, masuk akal. Bisa kan? Kalau tanah sangat mampu. Jangan membuat, wah tidak mungkin kalau tanah masuk. Kita dialog dengan Allah Ta'ala, sesuatu tanggungnya. Bisa tuh. Apa aja bisa ya. Apa Allah Ta'ala? Ini jangan tadi. Dia bisa berpikir, dia punya memori, dia bisa meningkatkan otak. Mekanisme otak jantung itu sangat keras. Kalau saat otak itu lemah, jantungnya kan. Maka jangan sampai dikotori jantung itu. Kalbunya dikotori. Hadis Rasulullah menyatakan, inna fil jasad mudghah, ada sebutan darah. Jantung. Tidak soluhan sayur amali. Kalau dia baik, badannya baik semua. Jantung yang dia ada Al-Quran di situ, yang dia membisikkan sesuatu kata hati kita, itu jantung. Kita merasakan, jaga jantung kita. Nah, berikutnya Bapak. Masih ada waktu saja. Ajabal amril mu'min inna amrahu kullahu khairun laisa dalla li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarahu sakara wa in kana khairan lahu wa in asabatu darahu sabara wa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusan itu baik baginya. Apabila dia mendapati kebaikan, dia bersyukur. Apabila dia mendapati kesusahan, dia bersabar. Itu baik baginya, dan itu tidak didebatkan kecuali orang yang beriman. Ini juga prinsip pada hidup kita tadi, selalu membawa kepada hal yang positif. Tidak pernah kita perasaan buruk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa kita, maka tidak ada kesedihan. Orang berdua bersedih, semuanya baik baginya. Apapun yang menimpanya,
semuanya baik. Nah, slide berikutnya dalam hadis yang sahih juga dalam hadis qudsi, ana inda dzoni abdi bi, aku sesuai persangkaan hamba. Maka bagaimana kita harus senantiasa berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir negatif Bapak. Karena tadi kalau itu dikaitkan dengan kosmik medan magnet tadi luar biasa juga. Karena nanti akan ada teori medan magnet itu menarik hal-hal yang sesuai dengan apa yang dia pancarkan. Kalau pikir negatif, dia akan menarik hal yang negatif. Kalau berpikir positif, dia akan menarik hal yang positif. Maka niat baik, prasangka baik, doa itu hal yang menarik kebaikan. Menarik kebaikan. Kalau cerita ekstrimnya begini tentang sangat baik, nanti di hari kiamat setelah selesai hisab manusia yang masuk surga semuanya, yang di neraka masuk neraka semuanya, Allah Ta'ala memanggil dua orang penghuni neraka, diangkat dari neraka, ditanya Allah, bagaimana keadaan Anda sekarang itu? Ya Rabb, aku berada di kondisi yang sangat buruk, sangat menyedihkan. Sampai tidak saya duga sama sekali begitu beratnya di neraka. Ya, itu adalah balasan dari amal perbuatan di dunia. Laisa bidolam ini tapi tidak boleh pada. Selain itu Allah telah memerintahkan kita sekarang masuk neraka. Yang satu orang masuk neraka tidak ragu-ragu, masuk aja siap, tidak terlaksana aja boleh ini. Yang satunya ragu-ragu, terlaksana boleh ini. Apa aja sih? Bolak-balik lagi. Kemudian ditanya lagi kedua. Wahai fulan, yang pertama, kenapa kamu ragu-ragu masuk neraka? Ya Allah, kata dia, saya itu di dunia dulu sudah membangkang badan ketika hidupku di dunia. Maka sekarang aku tidak ingin membangkang dua kali. Luar biasa, orang ini luar biasa juga. Saya tidak ingin bangkang dua kali. Sekarang kamu masuk neraka sesuai perintah. Masuk aja surga, nggak jadi. Yang kedua juga tidak. Kenapa kamu ragu-ragu masuk dalam neraka? Ya, sungguh ketika aku sudah mengangkat aku dari neraka, aku tidak menyangka sama sekali. Nah, jadi, aku tidak menyangka sama sekali. Aku akan masuk neraka, aku tidak neraka. Perasaan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala menyatakan dengan masuk dalam surga. Nah, masya Allah. Perasaan baik. Jangan pernah perasaan buruk pada siapapun, pada orang. Karena dia akan membawa sesuatu yang negatif dari diri. Akan berada pada level nafsu yang jelek, yang rendah, bahwa dia adalah level yang baik. Ya. Maka saya ingin menceritakan ini bagaimana peristiwa Musa alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam hendak menerima Taurat, nah Musa itu puasa. Kalau Taurat itu kan puasa 30 hari di bulan Dzulqa'dah ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini hari mulia kita hidup di dalam Syahrul Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 10 hari. Kita masih berada di situ, di luar sedikit. Kita tanggal 11-12 ini. Setelah itu Musa menerima wahyu. Kemudian Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa. Tidak mungkin. Nanti kalau bayangkan itu tadi Allah besar itu tidak bisa dilihat, tidak bisa. Tidak mungkin bisa. Ketika Allah Ta'ala baru berkehendak saja, berkehendak aja gunung hancur. Di ayat ini gunung hancur, tidak bisa. Maka akhirnya Musa bertobat. Kemudian Musa minta sama Allah, ya Allah, sudah tidak bisa melihat apa, aku ingin melihat keadilan. Aku ingin melihat keadilan.
Dia sudah besar, terus sekarang pergi ke lembah, kamu sembunyi dekat mata air. Kamu jangan komentar, jangan campur tangan dengan apa yang terjadi. Kamu akan lihat keadaan Allah semua. Maka pada waktu itu di mata air itu datang seseorang yang mengambil kebutuhan dia, minum dan cuci muka dan sebagainya, tapi dia membawa keping dirham emas. Setelah itu dia di situ selesai kebutuhannya dari minum dan cuci muka dan sebagainya, dia pergi dan lupa meninggalkan keping emasnya. Momen berikutnya datang seorang anak kecil, datang ke situ juga, korban yang sama, dan dia dengan sendirinya mengambil keping emas itu. Bagaimana dia? Dia nemu nggak ada sama, dia ambil. Momen ketiga datang orang tua renta, kemudian dia sudah kondisi penglihatan tak bagus, bahkan anak-anak yang mengatakan buta di situ. Nah saat itulah datang pemuda tadi yang pertama, ya, yang kehilangan uangnya, debat dengan orang tua ini. Kamu yang ambil ya, nggak ada orang lain di sini. Akhirnya debat dan orang tua itu dibunuh oleh sang pemuda. Nggak sabar, nggak sabar. Nah, kemudian Jibril menjelaskan, wahai Musa, tahuilah bahwa orang tua yang pertama itu adalah dia dulu pernah memperkerjakan anak yatim tadi, yang ambil tadi. Anak yatim itu pernah kerja di orang tua itu kan tidak berbayar, dan bayaran itu sama persis dengan uang yang diambil anak. Nah, sedangkan kenapa orang tua ini dibunuh karena tadi pemuda itu dalam proses kehidupannya, orang tua tadi yang tadi sudah mendolimi anak tadi, bapaknya tadi, dia juga telah membunuh orang tuanya pemuda tadi. Bapak kuasa Bapak Ibu, itulah kalau Allah membuat keadilan sendiri di alam semesta ini. Nah itulah yang kita di sini. Maka jangan sampai kita melihat dohir saja. Kok begini sih? Jangan banyak komen dengan apa yang terjadi. Kalau telah pasti adil. Tuh, ya. Sekarang untuk para nabi. Nah, masuk. Oh iya, betul. Untuk para nabi. Bagaimana nih para nabi? Istri kita harus kita jaga. Karena dia akan membawa itu kehilangan. Kalau dia sedih, maka anak kita lebih sedih lagi. Kontak itu, kontak. Bahkan mungkin sampai setiap beliau wafat. Karena energi dia masih ada di dunia ini, masih ada di dunia. Ada cerita banyak, sering kita temui cerita. Saya habis dipukuli sama seseorang, tapi saya nggak sakit. Karena saya tiba-tiba kayak dipukul ibu, misalnya. Sering begitu. Ada juga kondisi dia sedih itu, ada semuanya. Saya cerita dia sendiri. Dulu waktu kecil saya kena malaria, zaman tahun dulu banyak malaria. Saya kena malaria, dia sama kejang, nggak bisa jalan waktu kecil itu. Bapak saya stres itu, dibawa ke rumah sakit, seperti fungsi juga di lumbalnya itu dilihat, susung tulangnya di tulang belakang, nggak sembuh. Kemudian bapak saya itu ada seorang dari Simbah Putri, terus siapa? Kamu ajak makan ke pasar, dekat pasar dengan pasar. Waktu di pasar ketemu sama mantri suntik puskesmas. Ya dia bawa obat malaria waktu itu. Saya dibati malaria sembuh. Kekuatan itu. Ya kita kan tidak bisa juga. Ini fakta juga. Maka jaga. Karena kalau kita sedih, ya, maka anak kita akan sedih. Banyak cerita seperti itu. Makanya berikutnya ini orang yang terbaik di antara anak-anak yang terbaik adalah istri. Dan menjaga istri kita itu termasuk sebagai anak kita. Tidak
diukur baik sama orang lain itu sama istri. Karena dia yang paling tahu dengan kita. Hampir 24 jam bergurau dengan kita. Siapa kita, istri kita tahu. Dan dia mitokondria tadi yang kepada anak-anak kita itu berasal dari istri. Dia menciptakan energi dan yang semuanya membangun kehidupan dia itu dari istri kita. Meskipun binti kita bapaknya, bin ayahnya, tapi itu adalah dari ibu semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair. Itu kita ya.